Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ta'ala wa ta'ala Muhammadur Rasulullah jamaah. Ingkang kula hormati, alhamdulillah saged pelaksanaan ibadah salat subuh berjamaah dilaksanakan nanti di tempat mugi juga barokah di dunia wal akhirah. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Zuriyati kalwatihi wa ila ma'alaihi kitab rahimahullah ta'ala wa rahmana bihi tumi'aluhi jami'an. Abaina wa mahadana jadina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lajengaken kitab Al-Qarib. Kalau ini bab yang menjelaskan tentang perkara yang membatalkan wudu dan hal-hal yang terkait dengan persoalan wudu, permasalahan-permasalahan yang terkait dengan wudu. Sameneika bab yang menjelaskan tentang mandi tersuci yang nomor 2, tersuci dari hadas. Kemarin hadas kecil, tersucinya wudu. Sekarang hadas besar, tersucinya adalah dengan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi utawi perkara yujibu kang tepake apa ladzi al-husna ing adus iku setatu asya'a ana 6 salataton utawi telu iku tastariku seputon fihi dalam salasa sapa rijal wa nisa wa hiya utawi salasa iku iltiqaul khitanaini ketemune khitan loro wa inzalul maniyi metu mani wal mautulan mati. Wa salatun utawi telu iku tahtasu dadi tertentu biha kelawan salasa sapa nisa wa hiya utawi salasa iku al-haidun wa nifasu nifas wal wiladatu lan wiladah. Wa faraidul ghusli iku salah satu asya'a utawi rukune adus iku salah satu asya'a rupane an-niyatu niyat wa izalatun najasati ngilangi najis ingkanat ala badanihi wa isyalul ma'ilan kake balu banyu ila jami sya'ri wal basyarati. Walladzi yujibu al-husla sitatu asya'a. Bersuci yang kedua yaitu mandi untuk menghilangkan hadas besar. Penyebab mandi wajib niku wonten 6. Ingkang 3 terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Napa niku 3 yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan yang menyebabkan wajib mandi? Pertama adalah iltiqaul khitanaini, hubungan suami istri. Baik keluar mani ataupun tidak. Yang kedua inzalul mani, keluarnya mani, apapun penyebabnya
ketika orang itu keluar mani maka wajib mandi, baik laki-laki maupun perempuan. Ketiga adalah meninggal, wajib mandi, cuma karena tiyang ingkang sampun pejah tentu boten saged mandi piyambak, ya yang wajib, yang terkena hukum wajib ingkang taksih besar. Niku tiga ingkang bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga, salah satu tahta subiha an-nisa. Tiga hanya terjadi pada perempuan yang wajib mandi. Apa niku? Al-haidu wa nifas wa wiladah. Pertama haid, kedua nifas, ketiga wiladah. Tiga perkara ini hanya terjadi pada perempuan. Nifas itu adalah haid adalah darah yang keluar dari perempuan dengan sifat-sifat tertentu minimal 1 hari 1 malam. Nifas itu darah setelah melahirkan dan jaraknya tidak lebih dari 15 hari. Terus misalnya wonten yang melahirkan sak mantunipun melahirkan boten medal darah sampai 15 hari, kemudian mengeluarkan darah setelah 15 hari dari kelahiran, niku boten nifas. Napa wonten ting catatan sejarah ibunipun Kanjeng Nabi Muhammad Siti Aminah menika boten nifas. Wal wiladah niku darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan, niku namanya wiladah. Terus benten antawisipun nifas kalih wiladah. Wonten pertanyaan biasanya, mani niku suci, terus misalnya rasukan apa kayak mani betul najis mani, tetapi wajib mandi. Sementara kencing niku najis, tapi tidak wajib mandi, hanya wudu. Sing najis malah hanya dengan wudu cara bersucinya. Kemudian yang suci mandi, niku bersucinya dengan mandi. Ikulah salah satu contoh hikmah syariat. Terus Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi di dalam memerintahkan hukum, di dalam menerapkan syariat-syariatnya niku mempertimbangkan juga tentang kondisi keberadaan kita sebagai hambanya. Hikmah syariat kenapa kencing itu tidak wajib mandi, karena tentu memberatkan. Seandainya kencing yang najis itu cara bersucinya adalah mandi, berapa kali satu hari kita harus mandi, wajib mandi sunara, mandi genge, boten nopo-nopo, mandi wajib, pada sholat mandi, nanti asar, pada sholat mandi, maghrib, isya, subuh wajib. Betapa beratnya, maka disyariatkan hanya wudu. Kemudian untuk keluar mani walaupun itu suci, tetapi wajib mandi karena tidak setiap hari, bahkan tidak setiap minggu, bahkan tidak setiap bulan, nopo malih tiap estri. Nah, amargi tiap estri niku juara, ya itu lebih jauh. Faedah yang kedua, mandi ketika
Niki mangke saged ditanyakan di dunia medis. Tim kitab itu dipenjelasan bahwa mandi wajib itu bisa mengembalikan tenaga. Maksudnya ini, terus yang itu melalui mantun inzal keluar mani itu sedikit banyak berarti kesel ya. Ketika kemudian mandi maka pulih kembali kesehatannya, pulih itu faedah dibalik disyariatkannya mandi dan wudu dalam bersuci dari hadas. Lajeng wa fara'idul ghusli salah satu asyara rukun mandi wajib ada 3. Waktu 3 pertama niat. Yang nomor 2 adalah faizalatun najasah ingkanat ala badanihi, menghilangkan najis jika terdapat di anggota badan. Yang ketiga adalah wa isyarul ma'i ilal basyarati bila sya'ri wal basyarati, menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh baik kulit maupun rambut. Rukun mandi niku yang utama niku 2, tidak ada catatan, jadi mutlak harus. Nomor niku pertama niat, kedua menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh baik kulit maupun rambut. Ingkang nomor 3 ingkanat ala badani, menghilangkan najis jika terdapat di anggota badan. Nek boten wonten tidak wajib. Cuma mayoritas umumnya orang yang akan mandi wajib kecuali jenazah ya, niku terkena najis sedikit atau banyak, potensi untuk terkena najis itu besar. Maka syarat yang nomor 3 ini tetap dicantumkan. Aslinya gena niat dan meratakan air ke seluruh tubuh, sudah. Menghilangkan najis jika ada, makanya ada catatan jika ada. Nek konten, nek betul-betul berarti enggak kan betul. Potensi besar untuk terkena najis ketika seseorang harus mandi, contoh inzalul mani, keluar mani. Tiang ingkang keluar mani niku biasanya pun mayoritas sebelumnya itu didahului dengan mandi. Napa niku mandi? Mandi niku cairan putih yang keluar ketika seseorang syahwat. Biasanya pun yang sebelum mandi niku mandi. Mandi najis. Terus misalnya wonten yang syahwat terus medal cairan niku namanya mandi najis, wajib wudu ya, diberikan ke dalam masjid wudu. Macam yang ketiga adalah wadi, dados enten mandi mani suci. Bersucinya menghilangkan hadas besarnya mandi itu najis dalam
bersucinya dalam menghilangkan hadasnya adalah dengan wudhu. Yang ketiga wadi. Kenapa wadi? Wadi itu adalah cairan warna putih, agak cairan yang umum kita lihat seperti hampir seperti mana, cuma lebih cair, yang keluar ketika seseorang dalam kondisi yang capek. Nah, ini pun namanya wadi. Dari sini pun misalnya damu boten kegiatan, boten gerak, boten angkat-angkat beban berat, satu ketika melakukan pekerjaan yang berat, aja keluar cairan putih niku namine wadi. Wadi hukumnya najis sama dengan mandi, sama dengan kencing, yang cara bersucinya adalah dengan wudu, sedangkan mani adalah dengan mandi wajib. Nah, biasanya pun mayoritas ketika orang itu keluar mani didahului oleh mati, maka menghilangkan najis otomatis harus tiap haid sami darah. Maka ketika seseorang itu dereng masuk dalam rangkaian mandi, misalnya dia habis bersetubuh hubungan suami istri atau keluar mandi lewat mimpi atau lewat apapun, sebelum masuk melakukan mandi wajib niki dibersihkan dulu sehingga najisnya sudah tidak ada semua. Misalnya head misalkan sebelum mandi dibersihkan dulu, belum masuk rangkaian mandi wajib, bersihkan dulu. Setelah itu baru kemudian mandi, ya cuma dua, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Syarat-syaratnya sama dengan wudhu, dalam arti air yang dipakai adalah air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, boten sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, misalkan kalau ini di dalam wudhu cat atau sejenisnya, pewarna boten, kecuali pewarna yang permanen. Kemudian untuk rukunnya yang beda. Kalau wudhu kalau ini wonten 6, mandi hanya 2. Bedanya lagi, di dalam wudhu harus tertib, mulai niat, wajah, tangan, kepala, dan kaki tidak boleh dibolak-balik cara maksudnya. Adapun mandi boten tertipin. Terus misalkan mandi wajib itu yang disiram bawah dulu, boten nopo-nopo, boten dulu, boten nopo-nopo. Nama itu saraniat nawaitul husla di rafil hadasil akbari fardhulillahi ta'ala, kalih nyiram wetenge boten napa-napa, nyiram sikile boten napa-napa, nyiram tangane boten napa-napa, tapi yang dianjurkan sunnahnya adalah dari atas. Nawaitul husla di rafil hadasil akbari, sambil menyiramkan air ke mulai dari sunahnya, tapi tidak jumhur nawaitul husla bareng karo jegur ning napa kali itu dan betul boleh saja biur niku mati. Sambut insyaallah niku sunahnya, sunah mandi, wa sunah ruhab satu asya'a, sunah baca bismillah, wudhu sebelum mandi, mosoi, napa niku zaman saniki nggih, zaman sabun, sampo, itu sunah. Asal mandi guys, yang penting napa dengan air yang suci mensucikan niku insyaallah untuk bab mandi.
17 ini mandi Jumat, mandi riyadin, badhe sholat istisqa, badhe sholat gerhana, mandi setelah memandikan mayit niku nggih sunah. Dan itu pun. Insya Allah niku cekak. Nggih. Nggih, setunggal mawon. Monggo Pak. Yang namanya iltiqaul kita itu misalnya cuma nempel atau apa harus kemudian yang kedua misalnya apa yang kalau sisiran yang nempel di sisir ya tinggalan ya dijirat diikat dikumpulkan. Katanya kalau itu harus dibuat mandi. Kalau lagi lah gimana? Bon. Oke. Pertanyaan pertama, iltiqaul hitanaini, bertemunya dua hitan, terus hitannya perempuan maupun hitannya laki-laki. Apakah iltiqaul hitanaini itu terjadi ketika hanya nempel atau boten? Namanya iltiqaul hitanaini itu pasti mlebet. Betul apa nggih? Ampun sepus datang loh. Biasanya nanti kelas apa wanilane istri-istri ini ada. Jadi iltiqaul hitana ini ku hasafatnya masuk. Ini ku baru dikatakan iltiqaul hitana ini. Ketika hasafat itu helm itu Pak. Ketika itu tidak masuk, nempel kok ndak iltiqaul hitana ini. Boten diwastani iltiqaul hitana ini. Jadi misalnya nempel kok boten wajib mandi. Tapi nek nempel kok metu mandi, maka wajib mandi karena wajib mandinya dari sebab yang berupa keluarnya mandi. Tapi nempel kok dan boten keluar mandi tidak wajib mandi. Jadi iltiqaul hitana ini niku sejajar. Sampai wonten gambar ngeten iki boten ngarang asli kitab namanipun kitab Bujairah Syarah Iqna niku ngeten. Misalnya wonten tiyang estri amit-amit ngapunten. Kelaminipun sak lanang niku. Terus enten jalan mlebet. Wajib mandi boten? Wajib. Kenapa? Iltiqaul hitana ini niku boten tegang nempel boten. Iltiqaul hitana ini sejajar. Terus ketika hasafat itu sudah masuk, maka pasti akan sejajar dengan hitannya perempuan sehingga wajib mandi walaupun tidak keluar mandi. Gambaran kita mau boten hanya guyon dan mengada-ada. Ini kalau kita kembali ke sejarah, Nabi Adam itu tingginya pun pinter 70 dirot itu sekitar 30 lebih 33 34 meter tiang. Tapi itu seseorang yang tingginya 30 meter itu jangan bayangkan kira-kira sepiro apa nih? Ya itu sah. Dan sepaklah yang lebih sakit tadi gambarnya kita perlu enter ya. Jadi ini pun tetap harus mandi. Kedua orang haid yang istri ketika sisiran rambutnya ada yang jatuh, rambutnya ada yang nempel atau enggak sisiran mawon kata saya, termasuk ketika tidur rambutnya ada yang jatuh, apakah itu wajib dikumpulkan kemudian nanti disimpan pada saat mandi, pada saat selesai haid nanti rambut tadi harus dimandikan? Boten wajib.
niku sunah. Nek saged mboten merokok sae, nek mboten mboten. Mangke nek iki wajib masyaallah. Mana niku tiyang istri niku napa mangke tiyang nek-nek niku. Rambutnya nanti-nanti lah pas jalan-jalan rambutnya teman itu rotok ning daerah boleh. Terus ngeten, memang ngeten. Niku wonten salah setunggal hadis menjelaskan satu saat sahabat Ali, salah satu napa niku keistimewaan sahabat Ali niku mboten pernah gadah rambut panjang. Jadi sahabat Ali niku panjang iki cukur, panjangnya cukur. Nah, satu saat ketika Kanjeng Nabi sahabat Ali cukur niku Kanjeng Nabi dawuh, rambut yang tidak ikut terkena air ketika mandi wajib maka akan menjadi api neraka. Rambut yang tidak terkena air atau tergasuh pada saat mandi wajib maka nanti di akhirat akan menjadi neraka dan akan menyiksa orang yang punya rambut itu. Nah, pada saat itu sahabat Ali sedang cukur. Akhirnya rambutnya sahabat Ali yang dicukur tadi diambil dan ikut dimandikan atau disiram ketika sahabat Ali mandi. Nah, apa niku sejarah mata hadis dijelaskan. Kemudian hadis tadi dijelaskan bahwa yang dimaksud rambut yang tidak terkena air ketika mandi wajib akan menjadi api neraka di akhirat itu adalah rambut yang masih nempel di anggota tubuh, rambut yang masih ada di kepala atau anggota yang lain. Kalau rambut itu sudah lepas, boten wajib, boten masuk dalam hadis pokok. Cuma sahabat Ali niku nggih hati-hati dan namine sahabat melakukan yang paling utama. Itu sunnah boten wajib. Bagaimana kalau misalkan sengaja potong kuku termasuk head pada waktu head, nek rambut rontok mungkin tidak sengaja nih. Tapi nek kuku misalnya potong rambut pun misalnya head potong rambut atau laki-laki namanya itu hadas besar belum mandi dia potong kuku atau potong rambut. Bagaimana? Makruh dan juga tidak wajib. Kuku ini dirumpukkan terus langsung mandi boten sunah oke boten wajib. Cekap? Gitu. Nah terus bahwa kita akhir kali doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rizqna wa nabiyyi wa ilal mursalin wa ittaba malaikatul muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.